Shalom, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari yang indah ini kita bersatu. Pagi hari ini saya memberikan tema untuk renungan pagi ini, yaitu berjaga-jaga. Dalam Wahyu pasal 16, pasal 15 berbunyi demikian. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Amin. Bapak Ibu, dalam menyambut kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, kita harus berjaga-jaga dan waspada seperti seorang tuan rumah yang berjaga-jaga agar pencuri tidak masuk ke dalam rumahnya. Tubuh kita adalah rumah Allah yang harus kita jaga dan pelihara sehingga tidak tercemar oleh dosa. Apa yang harus kita jaga? Pertama adalah hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari Yesus telah menyucikan hati kita dari segala kenajisan. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus menjaga supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu menjaga hati? Dari dalam hati mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, kebencian, dendam, dan lain-lain. Markus 7 ayat 1-23. Sebab dari dalam hati dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23. Semua hal-hal jahat ini timbulkan dari dalam dan menajiskan orang. Sebagai nasihat, jagalah hati kita terhadap kebencian, supaya kita tidak hidup dalam kegelapan. 1 Yohanes 2 ayat 11. Jika kita bersedia mengampuni sesama kita, Bapa di surga juga tidak bersedia mengampuni kita. Markus pasal 11 ayat 25-26. Berikutnya, teguhkanlah hati. Matius 9 ayat 22. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Berikut, yaitu yang kedua adalah bibir, mulut, lidah, perkataan kita. 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita perlu menjaga bibir, mulut, atau lidah. Setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36. Dikatakan demikian, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Amin. Berikutnya adalah hiduplah atau mati dikuasai oleh lidah.
Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggenggamkannya akan makan buahnya. Mari Bapak Ibu, kita berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata kita pada saudara-saudara seiman dalam hidupan kita. Jangan menipu berikutnya. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab. Dikatakan dalam Amsal 24 ayat 28. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dan dengan bibirnya. Jangan menceritakan atau membuka rahasia seseorang pada orang lain. Amsal 20 ayat 19. Siapa yang mengumpat, membuka rahasia, tapi itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Berikut adalah mengekang lidah kita. Yakobus 1 ayat 6 dikatakan, jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekarang adalah nomor yang ketiga, tingkah laku. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Amin. Kita perlu menjaga tingkah laku kita sehingga tidak bercacat celah baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Mengapa? Supaya Tuhan dipermuliakan melalui tingkah laku kita. Berikutnya adalah anak-anak Tuhan hari ini harus bisa menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Artinya adalah, mari pagi hari yang indah ini kita boleh menjaga hati kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi saudara-saudara kita seiman. Hidup kita harus jadi berkat untuk yang lain. Contoh hidup Paulus adalah seorang yang terjadi dalam tingkah laku. Contoh Paulus adalah seorang yang hamba Tuhan yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam Filipi 3:17 dikatakan, saudara, ikutlah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi teladanmu. Nasihat, muliakan Allah dengan tingkah laku perbuatan kita. Matius 5 ayat 16. Penerapannya adalah minta Roh Kudus hari-hari ini dan menjaga hati, perkataan dan tingkah laku kita sehingga hidup kita tetap hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Amsal 4 ayat 23 sebagai penutup, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Bapak Ibu dan saudaraku, saya pagi hari ini sudah menyampaikan renungan firman. Kiranya renungan firman ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Engkau yang perhatikan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pergumulan antara umat-umat-Mu hari-hari ini. Apapun masalah mereka, biarlah Tuhan menghibur, menguatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, menghadapi pergumulan Tuhan kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersaat teduh. Biarlah lewat renungan pagi hari ini boleh menghibur, menguatkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.